Siapa yang pernah iri banget ketika ibunya melahirkan seorang adik? Merasa takut kalau kasih sayang dari bapak dan ibu akan terkuras karena adik. Saya pernah merasa seperti itu, tapi akhirnya setelah saya mulai mengerti, saya menyesal. Orang-orang kerap berkata katalah yang baik karena kata-kata adalah doa. Andai saja waktu bisa diputar dan diulang kembali, saya sangat-sangat menyesal pernah berkata-kata yang buruk untuk adik saya. Sebut saja nama adik saya Berlian. Dia memang diperlakukan seperti berlian oleh bapak dan ibu saya. Tahun itu kalau tidak salah 90-an awal, ibu saya mengandung. Bapak saya yang bekerja di perusahaan BUMN memanggil Oma dan Opa saya untuk menemani saya. Ibu saya sering sekali dapat obat-obatan yang cukup banyak waktu itu. Beliau juga sering banget ke dokter untuk memeriksakan kehamilannya, tapi saya tidak pernah diajak. Tidak tahu kenapa saya selalu ditinggal di rumah bersama Opa dan Oma. Kadang-kadang saya sampai ketiduran di sofa dan dibangunkan pagi-pagi sekali ketika saya mau berangkat sekolah. Bapak dan ibu benar-benar sibuk dengan adik waktu itu. Tidak ada yang kasih tahu saya, tidak ada yang mencoba untuk memberikan pengertian. Saya juga salah karena memupuk rasa kebencian dan rasa iri, padahal Berlian adalah adik saya sendiri. Waktu adik saya sudah dilahirkan dan sudah kembali ke rumah, saya pikir bapak dan ibu serta oma dan opa bakal ceria dan bahagia. Tapi mereka malah sering menangis. Adik saya pun hampir setiap malam menangis. Bulan-bulan berlalu sampai adik saya cukup besar untuk usia anak bayi sepertinya. Tapi ketika saya melihat adik-adik teman-teman saya merasa adik saya itu benar-benar berbeda. Hidungnya pendek, bibirnya merah, kadang-kadang melengkung, kadang-kadang terlihat tertawa. Matanya kecil, telinganya besar seperti telinga peri, dan kepalanya itu tidak seperti kepala adik-adik bayi seperti pada umumnya. Kepalanya itu dalam pandangan saya ketika saya masih kecil seperti alien dan rambutnya lama sekali tumbuhnya. Tapi kadang-kadang dia minta gendong sama saya. Tentu saja saya nggak mau. Waktu adik kira-kira usianya segitu, umur saya itu baru 6 tahun. Harusnya saya sudah mengerti sih ya. Tapi entah kenapa ada rasa tidak suka terhadap Berlian. Membuat saya tidak mau mengerti kalau adik saya memang istimewa dan spesial dibandingkan adik-adik bayi yang lain. Oma dan opa juga kakek dan nenek sering berkumpul di rumah. Tapi saya merasa terasing, merasa sendirian. Saya sering menghabiskan waktu di kamar tengah, menggambar, bermain Tetris. Waktu itu belum ada HP secanggih sekarang. Ayah pernah membawa oleh-oleh mainan Tetris dari Singapura. Saya masih ingat mainan itu sampai sekarang. Tapi mainan itu dibanting ayah karena saya membentak adik dan mengatakan kalau saya tidak suka dengannya dan kenapa adik tidak mati saja. Bagaimana saya tidak marah? Berhari-hari orang-orang mencurahkan kasih sayang untuk Berlian. Tidak ada yang menyapa saya ketika saya pulang sekolah. Saya mandi, saya sarapan, dan berpakaian dibantu si Mbak setiap mau pergi sekolah. Ketika lapar pulang sekolah, kalau si Mbak repot, saya harus bikin telur ceplok sendiri. Rasanya saya benar-benar nanu-nanu waktu itu. Setelah adik saya sudah cukup besar,
Keluarga kami pernah pergi untuk semacam acara jalan-jalan. Dan di sana tentu saja saya satu-satunya orang yang tidak bahagia. Banyak sepupu-sepupu saya yang ikut serta, tapi tetap saja perhatian mereka fokus kepada berlian. Mereka bertepuk tangan, bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, memasang wajah senang, sementara saya diacuhkan. Saya duduk pada tempat yang cukup jauh waktu itu dan saya bisa memperhatikan berlian yang lagi-lagi dikelilingi orang-orang. Tapi perhatian dan orang-orang yang banyak itu tidak membuat nyawa berlian selamat. Saya tidak tahu kalau sampai berlian itu tenggelam di kolam dan tiba-tiba saja malam-malamnya rumah sudah ramai. Memori saya seperti terpotong-potong, tidak penuh, dan saya hanya mengingat beberapa hal saja. Tapi selain benci berlian, saya jadi juga benci oma, opa, kakek, nenek, ayah, dan ibu karena kejadian itu. Bagaimana saya tidak membenci mereka? Mereka berjumlah belasan orang dan berlian waktu itu cuma seorang bayi kecil. Mereka tidak mampu melindungi berlian, tidak bisa menyelamatkannya sehingga berlian meninggal. Tapi sisi pikiran saya yang lainnya mengatakan, jangan-jangan berlian meninggal gara-gara doa-doa saya. Mungkin waktu itu saya sempat menggila, saya sempat mengurung diri setelah kematian berlian. Saya tidak mau sekolah. Saya ingat betul kamar saya di loteng itu seperti porak-poranda karena setiap hari saya mengamuk tidak jelas. Saya menangis, saya berteriak, saya meminta berlian kembali. Tapi tentu saja adik saya itu tidak akan pernah bisa kembali. Entah sampai kapan saya seperti itu. Sampai tiba-tiba suatu malam saat saya sedang tertidur karena lelah berpikir dan juga karena obat-obatan yang kerap diberikan belakangan, saya mendengar sesuatu yang sedang berceloteh di depan televisi. Di sebelah kamar saya ada sebuah ruangan, ada kapet tebal, televisi, dan juga kotak-kotak mainan. Biasanya di sana ayah dan ibu kerap mengajak berlian bermain. Saya yang terbangun karena suara celoteh anak kecil, tiba-tiba saja penasaran. Kepala saya masih pusing, bahkan benda-benda yang ada di sekitar saya itu terlihat tidak sempurna bentuknya. Bentuknya meliuk-liuk, benar-benar aneh. Saya berjalan sambil berpegangan pada dinding, pada benda-benda yang ada di sekitar hingga saya tiba di depan televisi. Di situ ada seorang anak laki-laki bayi. Bajunya menggemaskan seperti jumper berwarna putih dan tidak ada rambut sama sekali. Dia sedang menghadap televisi dan saya antara percaya dan tidak percaya, antara mimpi tapi nyata. Saya senang waktu itu, saya panggil dia. Saya tahu itu adik saya berlian. Saya panggil, berlian, berlian, sini kakak gendong. Saya mengulurkan tangan. Hal yang tidak pernah saya lakukan sama sekali. Berlian yang sedang menggigit sesuatu menoleh ke arah saya. Bedanya berlian tidak terlihat sakit. Biasanya wajahnya itu pucat dengan bagian-bagian tubuh yang sedikit membiru dan kehijauan. Bibirnya juga kadang terlihat pucat. Tapi di situ ketika saya melihat berlian, dia sedang bermain di depan televisi. Berlian benar-benar terlihat sehat.
Saat berlian menoleh ke arah saya, berlian tiba-tiba saja seolah-olah seperti terbang, melompat. Saya tidak tahu bahasanya apa, tapi yang pasti tiba-tiba saja dia hinggap berpelukan di belakang leher saya. Saya senang pada saat itu, tapi yang membuat saya tidak senang adalah aroma kapur barus dan dinginnya pipi berlian yang menyadarkan saya kalau berlian sudah meninggal dunia. Karena itulah sampai sekarang saya nggak suka bau aroma kapur barus karena mengingatkan saya sama adik saya. Saat saya mencoba untuk meronta melepaskan berlian yang masih bergelayut di leher saya, karena tiba-tiba saja saya mulai merasa sesak. Saya merasa nafas saya tercekat di tenggorokan. Saya merasa ada sesuatu yang mencekik saya. Tubuh saya limbung di atas karpet tebal. Saya benar-benar ingat adegan itu karena saya benar-benar seperti orang yang akan sekarat dan mau mati. Saya melihat lampu yang ada di ruang itu sudah berputar-putar. Saya tidak bisa bernafas, bahkan saat itu saya tidak bisa memanggil siapapun. Saya memejamkan mata. Terakhir saya masuk sekolah, saya ada hafalan ayat kursi. Dan di situ saya baca ayat kursi sambil minta maaf. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Maafin aku ya Allah, maafin aku. Waktu itu sempat saya bilang seperti itu beberapa kali dan saya meronta-ronta sambil mencoba menarik sesuatu yang mencekik leher saya. Di situ oma dan opa saya yang memang kebetulan tidur di lantai yang sama dengan saya keluar kamar, alhamdulillahnya. Dan menurut penuturan keduanya, saya terlihat mencekik diri saya sendiri, tapi saya nggak percaya. Saya menceritakan versi saya besok paginya. Saya bilang ke ayah, ibu, oma, opa, kakek, nenek, dan semuanya. Kata saya, ada berlian datang. Main tengah malam, tiba-tiba saja dia nemplok minta gendong. Lalu tiba-tiba saja dia mencekik saya. Ya, saya menceritakan apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami. Tapi sepertinya para orang dewasa dan orang-orang tua tidak ada yang percaya atas apa yang saya ceritakan. Jadi ya sudahlah, lagi-lagi saya harus kecewa. Berhari-hari setelah kejadian hari itu saya semakin murung. Teman-teman yang suka main bola di lapangan sama saya, yang suka main Tamiya juga besuk saya, tapi saya tidak mau ketemu. Saya cuma senyum dari kamar sambil melambaikan tangan. Mereka datang lagi beberapa hari kemudian, tapi saya lagi tidak ada di rumah karena saya lagi opname di rumah sakit. Mungkin karena saya nggak mau makan, saya nggak bisa tidur dengan nyenyak, ditambah lagi mimpi-mimpi buruk dan kejadian-kejadian aneh menimpa saya. Oma dan opa memutuskan untuk membawa saya ke rumah sakit. Nah, kadang-kadang kan oma dan opa saya itu gak selalu ada di dalam kamar. Dalam artian kadang-kadang opa itu keluar buat ke kantin. Kadang-kadang oma juga bosan di kamar dan jalan-jalan di sekitar rumah sakit. Jadi ya saya sendirian. Mungkin waktu oma dan opa ninggalin saya sendirian di kamar yang hanya saya saja satu-satunya pasien, saya itu sedang tidur. Padahal kalau diingat-ingat lagi, waktu itu masih pagi hari. Karena gorden rumah sakit dibuka, saya bisa melihat beberapa orang yang berjalan-jalan di koridor. Waktu itu saya melihat ada sesuatu yang membayang-bayangi televisi yang tidak menyala.
Saya celingak-celinguk cari-cari opa dan oma karena saya melihat pantulan wajah berlian di televisi. Tapi bukan wajah berlian yang biasa bercanda ketika digoda keluarga kami. Bukan wajah berlian yang seperti itu. Saya melihat wajah berlian dengan wajah yang flat, datar, tanpa ekspresi, dengan wajah yang ibaratnya kesal dan marah melihat saya. Saya membuang wajah ke arah lain karena ketika saya menatap televisi, saya melihat pantulan wajah berlian dan itu membuat saya merinding. Kamar benar-benar terasa sepi dan tidak menyenangkan. Saat saya mengalihkan pandangan ke arah lemari pendingin di dalam kamar, saya melihat pantulan berlian yang sedang duduk di depan kulkas. Saya mengalihkan pandangan ke arah lain, teko stainless yang ada di lemari kecil di samping tempat tidur saya. Saya juga melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Terdengar suara celotehan-celotehan anak kecil dan bau kapur barus yang amat sangat menyengat. Saya sudah mulai kebingungan. Ruangan kamar yang cukup besar dan lega membuat saya merasa sesak nafas, membuat saya merasa sempit dan kecil. Ditambah lagi tubuh saya benar-benar merinding, kedinginan, menggigil, dan nafas saya tercekat di tenggorokan. Saat oma saya masuk ke dalam kamar, oma teriak-teriak beberapa kali melihat ekspresi saya yang seperti itu. Katanya lagi-lagi saya mencekik leher saya sendiri, padahal saya tidak melakukan hal itu. Dan beberapa kali kejadian yang membuat oma, opa, kakek dan nenek berunding dan memutuskan sesuatu. Semenjak berlian meninggal dan saya beberapa kali sakit dan masuk rumah sakit, ayah dan ibu saya tidak pernah sama sekali membesuk saya. Mereka tidak pernah sama sekali jagain saya dengan alasan mereka sibuk. Atau mungkin mereka juga benci saya karena saya itu tidak sayang berlian. Karena saya itu kerap mengatakan hal-hal yang tidak baik. Pernah ada sesuatu yang terjadi yang membuat saya dan kedua orang tua saya bertengkar hebat. Waktu itu saya baru pulang dari rumah sakit, entah opname yang keberapa. Oma saya baru dorong saya di atas kursi roda, baru mau masuk ke dalam rumah. Tidak tahu dari mana asalnya, saya bersuara menanyakan sesuatu. Mengapa ayah dan ibu tidak pernah besuk saya? Tidak pernah jagain saya? Jawaban mereka waktu itu cukup membuat saya terkejut. Mereka bilang saya ini anak yang jahat. Terus saya jawab saja, kalian orang-orang dewasa yang jahat. Masa anak bayi kecil satu orang kalian tidak becus menjaganya sampai berlian meninggal? Sebenarnya di sini siapa yang tidak sayang siapa? Siapa yang tidak perhatian sama siapa dan siapa yang sebenarnya jahat? Di situ bapak dan ibu saya ngamuk marah-marahin saya. Tentu saja oma, opa, dan kakek nenek saya melarang mereka untuk memarahi saya habis-habisan. Ya karena saya baru pulang dari rumah sakit. Kadang-kadang kalau saya itu sedang senggang, sampai setua ini kadang saya mikir, apakah saya itu anak buangan atau mungkin saja bukan anak kandung dari ayah dan ibu saya. Tapi saya selalu menepis pikiran itu. Kembali lagi ke ceritanya. Suatu hari saya itu bermimpi setelah bertahun-tahun kegilaan saya sendiri dan pengobatan-pengobatan yang duduk panjang. Saya duduk bersama berlian menghadap entah itu sungai atau pantai yang sangat indah. Berlian sedang berceloteh sambil bermain pasir. Saya berbaring di sebelahnya sambil memperhatikan dia. Saya tiba-tiba nanya secara tulus dari hati, "Berlian, saya nggak sama kakak?" Dia cium pipi saya, terus di dalam mimpi itu saya merasa kayak saya itu sudah jahat banget.
Setelah saya terbangun sekitar jam 5 kurang seperempat, saya merasa pipi saya itu basah, kayak ada liur anak bayi yang lengket. Tapi saya senang, saya merasa kayak sangat nyata. Dan setelah dari mimpi itu, saya bilang ke oma, opa, saya kepengen ziarah. Setelah ziarah, saya bilang saya pengen sekolah yang bisa belajar banyak-banyak doa, dan kebetulan kakek saya punya kenalan seorang habib. Setelah pulih, saya sekolah sampai kuliah di pesantren itu dan saya belum puas sampai sekarang. Ibaratnya saya belum menemukan doa yang benar-benar pamungkas. Doa yang benar-benar ibaratnya bisa membuat berlian tenang di sana. Bisa membuat saya juga tenang karena saya merasa sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tapi kakek nenek serta oma opa bilang doa pamungkas itu tidak ada. Yang bisa membuat doa itu makbul adalah ketulusan hati dari orang yang melangitkan doa itu. Jadi sampai sekarang saya masih berusaha keras untuk itu. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.